Musim 2020-2021 tentunya bukan musim yang cemerlang bagi Arsenal dan juga Arteta. Arsenal di bawah Arteta tidak lolos untuk kompetisi Eropa manapun untuk pertama kalinya dalam 25 tahun. Hal ini tentunya merupakan aib yang sangat besar bagi Arsenal karena mereka merupakan klub Big Six di Liga Inggris. Namun aib ini masih bisa diselamatkan karena Arsenal berhasil memenangkan Piala Community Shield pada Agustus 2020. Untuk itu Arteta perlu melakukan perubahan besar dalam skuad Arsenal sehingga mereka bisa kembali ke jalur Eropa. Untuk itu saya akan menilai bagaimana Arteta harus melakukannya dan juga memprediksi sebagaimana Arteta bisa membawa Arsenal musim depan. Saya akan mulai dari pemain yang harus dipertahankan Arteta dan pemain yang dimiliki oleh Arteta. Di posisi penjaga gawang, Arteta punya 3 opsi, Leno, Arthur, dan juga Alex. Dan saya rasa Arteta hanya bisa percaya kepada Leno karena ia mencatatkan setidaknya 10 clean sheet per musimnya. Arthur dan juga Alex masih terlalu muda dan sering melakukan kesalahan-kesalahan yang merugikan Arsenal. Di posisi bek kanan, dua orang yang harus dipertahankan, Cedric Soares dan juga Callum Chambers. Cedric Soares, pemain Premier League yang sudah berpengalaman dan sayang membantu penyerangan, seringkali membawa perbedaan yang signifikan bagi Arsenal. Dan juga Chambers, seorang pemain dengan stamina dan mobilitas yang sangat tinggi sehingga ia bisa maju ke depan dengan sangat cepat dan juga mundur tepat waktu untuk bertahan. Di posisi bek tengah ada Ben White, rekrutan baru Arsenal, Pablo Mari, Gabriel, dan Holding. Di posisi bek kiri, Tierney, pemain yang sangat passionate dan juga sangat bagus dalam menyerang dan juga bertahan. Nuno Tavares, rekrutan baru juga. Lalu di posisi gelandang tengah, center midfielder ataupun defensive midfielder, Arteta punya opsi Thomas Partey, Lokonga, yaitu rekrutan baru Arsenal juga, Saka, Elneny, Ainsley Maitland-Niles. Dan di posisi gelandang serang, Arteta bisa percaya kepada Emil Smith-Rowe dan juga dikabarkan ia mengincar antara Martin Odegaard dan juga Aouar. Dan saya rasa Odegaard saja yang diambil dikarenakan Odegaard di musim sebelumnya dipinjamkan ke Arsenal dan cukup klop bermain dengan sistem Arteta. Maka jika Arteta berhasil memboyong Martin Odegaard, maka ia punya dua opsi untuk rotasi di posisi gelandang serang. Dan pada saat tertinggal mungkin ia bisa memasukkan Joe Willock untuk mendapat gol karena di Newcastle di mana Joe Willock dipinjamkan ke sana sebelumnya ia banyak mencetak gol. Di posisi sayap kiri ada opsi Martinelli dan juga Saka. Martinelli wonderkid dari Arsenal, Saka aset terbesar yang dimiliki oleh Arsenal pada masa ini. Di posisi sayap kanan Nicolas Pepe, rekrutan termahal Arsenal, dan juga Reiss Nelson. Posisi penyerang tengah Arteta punya opsi Lacazette dan juga Balogun. Balogun ini adalah prospek cerah di masa depan dan Lacazette pemain Premier League yang sudah berpengalaman dan mencetak banyak gol untuk Arsenal. Namun Arteta sepertinya juga perlu menjual pemain ini untuk mendapatkan dana lebih untuk mungkin membeli pemain yang lebih bagus lagi. Pemain yang saya maksud adalah Aubameyang. Aubameyang punya gaji tertinggi di Arsenal dan ia tidak melakukan kontribusi yang cukup untuk Arsenal terutama pada musim lalu, sehingga saya rasa lebih baik ia hengkang dan dijual ke klub lain. Juga Willian, prospek yang gagal dari Arteta, Kolasinac, dan juga Hector Bellerin. Dan yang harus dipinjamkan saya rasa hanya Nketiah dan Arthur, dan cocoknya mereka pergi ke Liga Jerman dikarenakan Liga Jerman memainkan sepak bola modern dan diharapkan mereka bisa belajar di Liga Jerman. Dari semua pemain yang dimiliki, saya akan menyusun skuad terbaik yang dimiliki oleh Arteta untuk musim depan. Dimulai dari kiper tak usah diragukan lagi, Leno yang menjadi dinding dari gawang Arsenal. Di posisi bek kanan, Cedric Soares sudah berpengalaman, dan juga di posisi bek tengah, meskipun media banyak mengatakan bahwa saya White dan Gabriel, namun saya jatuh kepada White dan juga Pablo Mari. White tidak usah diragukan lagi, ia punya kemampuan pendistribusian bola dengan melepaskan umpan-umpan panjang ke depan yang akurat. Dan juga Mari punya postur yang sangat tinggi sehingga untuk bola-bola udara ia bisa memenangkannya dengan mudah, dan juga punya kemampuan bertahan yang cukup membuat Leno aman. Lalu Tierney, bek kiri yang sangat kuat dalam menyerang dan juga dalam bertahan ia bisa diandalkan. Di posisi gelandang tengah saya akan pasangkan Thomas Partey dan juga Lokonga. Partey ini merupakan seorang deep lying playmaker di mana ia punya
kemampuan untuk melepaskan umpan-umpan akurat ke depan, dan juga visi yang kuat untuk merebut bola dari kaki-kaki lawan. Albert Lokonga seorang pendribble ulung dan bisa membawa bola ke depan untuk aksi progresi. Di posisi sayap kanan, saya akan pasang PP, punya kecepatan yang sangat cepat dan juga kemampuan skill individu yang mumpuni untuk melewati pemain bertahan dari lawan. Di sebelah kiri saya pasang Bukayo Saka. Bukayo Saka ini juga bisa dimainkan sebagai seorang playmaker dari sayap karena ia punya akurasi crossing yang cukup baik dan juga ia sangat lincah sehingga bisa melewati lawan untuk melakukan tembakan. Di posisi gelandang serang saya rasa Arteta bisa memainkan antara Emil Smith Rowe dan juga Odegaard, sering dilakukan rotasi, dan juga di penyerang tengah saya percayakan kepada Lacazette. Dengan semua skuad yang dimiliki oleh Arsenal pada musim ini untuk musim depan, saya rasa tidak menutup kemungkinan Arsenal bisa finish di top 6, berkisar di antar posisi 5 sampai dengan posisi 2, karena posisi 1 saya rasa Arsenal tidak mampu melakukannya karena ada klub seperti Man City dan Chelsea yang mengincar juara, sehingga Arsenal hanya mungkin di posisi 2 sampai posisi 5. Dan juga dengan skor ini saya rasa Arsenal bisa memenangkan salah satu piala, mungkin di antara piala FA ataupun piala Carabao Cup. Dan Premier League punya kesempatan namun tidak sebesar kedua klub tadi, yaitu Manchester City dan juga Chelsea. Jadi beginilah, saya harap prediksi saya benar-benar terjadi dan saya harap Arteta bisa membawa Arsenal kembali ke jalur Eropa.